COVID-19 di Boyolali yang selama ini 0 kasus bertambah menjadi 13 kasus. Sebagian isolasi mandiri dan ada juga yang isolasi di rumah sakit. Pesanan kue keranjang atau Ninggau sejak menjelang Imlek selalu banjir pembeli. Saat mendekati Imlek, produksi kue keranjang mencapai 2.500 buah setiap hari. Benteng Hokkien Bio di Kabupaten Kudus melakukan perayaan secara sederhana tanpa penampilan atraksi barongsai. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Sejak sebelumnya terhitung 0 kasus positif COVID-19 di Boyolali selama 1 pekan terakhir meningkat menjadi 13 kasus. 2 kasus diantaranya menunjukkan probable varian Omikron. Dari data milik Dinas Kesehatan Boyolali per tanggal 30 Januari atau Minggu sore kemarin, kasus COVID-19 menunjukkan tren kenaikan kasus. Kepala Dinas Kesehatan Boyolali Puji Astuti mengatakan, kenaikan kasus COVID-19 mulai terjadi sejak tanggal 25 Januari kemarin, setelah selama 2 minggu kasus COVID-19 di Boyolali 0 kasus. Hingga saat ini ada 13 kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Boyolali, 1 pasien menjalani perawatan di rumah sakit dan 12 orang lainnya menjalani isolasi mandiri. Dari 13 kasus aktif ini, 2 orang diantaranya menunjukkan probable varian Omikron. Hasil ini diketahui setelah Dinas Kesehatan Boyolali mengirimkan hasil sampel swab ke Litbangkes Jawa Tengah. Meski 2 orang yang berstatus probable Omikron ini mengalami gejala ringan dan saat ini menjalani isolasi mandiri, Dinas Kesehatan Boyolali akan melakukan perluasan tracking dan testing terhadap kontak karena varian Omikron memiliki sifat penyebaran yang cepat sehingga penyebaran varian Omikron bisa dicegah. Sebenarnya yang isoman itu baik-baik saja, mereka itu diketahui terkena atau diketahui COVID itu pada saat screening. Screening suatu tindakan, misalnya mau operasi, mau pemeriksaan ya seperti atau dia merasa nggak enak badan. Jadi kalau gejala sampai berat belum nggak ada. Dari sekian lama yang kita hampir 2 minggu kosong itu nggak ada kasus. Itu tambah. Nah ini yang kemarin terakhir itu 1. Ada indikasi untuk gejala Omikron atau yang sampel yang kita kirimkan untuk yang kasus yang positif di tanggal 25 itu kita kirimkan ke Litbangkes Jateng itu kemarin kita baru dapat hasilnya adalah probable Omikron. Tetapi namanya probable itu kan belum positif tapi mendekati, gejala klinisnya mendekati untuk Omikron. Terhitung total kasus konfirmasi positif COVID-19 hingga saat ini berjumlah 24.615 kasus. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Polres Kendal launching tim handal atau pemeliharaan keamanan anti begal yang nantinya akan terus melakukan patroli mobile lengkap dengan senjata api. Ya bahkan patroli tersebut tidak hanya di wilayah rawan begal atau kejahatan, namun juga akan berpatroli di semua wilayah hingga masuk kampung. Tim handal yang terdiri dari 22 anggota dari Sabara dan Research ini nantinya akan patroli keliling menggunakan sepeda motor sehingga para pelaku begal yang akan beraksi di Kendal sudah tidak ada peluang sebab 24 jam tim ini akan menyebar untuk patroli. Bahkan tim tersebut tidak memberikan toleransi bagi pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres Kendal. Jika membahayakan petugas maupun masyarakat, maka tim handal akan melakukan tindakan tegas dan terukur. Bahkan Kapolres juga menegaskan dengan adanya tim handal tersebut, para pelaku kejahatan khususnya begal di Kabupaten Kendal, petugas siap menghadang dan menangkap, sehingga begal yang akan beraksi di Kendal harus berpikir panjang, tim handal siap menghadang. Baik, hari ini Polres Kendal melaunching tim handal, pemelihara keamanan anti begal di wilayah hukum Polres Kendal. Hal ini dikandung maksud bahwa kita ketahui bahwa saat ini tren-tren perkembangan situasi Kamtibmas yang ramai di media sosial maupun mainstream, banyak kejadian-kejadian begal dan kejahatan jalanan. Untuk itu saat ini kami pastikan Polres Kendal harus aman dari begal dan tidak ada satupun kejadian-kejadian menonjol khususnya begal atau kejahatan jalanan. Selain itu, bagi masyarakat yang mengetahui maupun mencurigai seseorang yang hendak berbuat jahat, bisa menghubungi nomor aduan 110 Polres Kendal. Dalam hitungan menit, tim handal akan segera hadir melindungi masyarakat.
Bahkan semua komponen seperti komunitas baik komunitas sepeda motor maupun lainnya juga dirangkul untuk menyukseskan tertib berlalu lintas di Kabupaten Kendal sehingga akan terjadi ketertiban dan keamanan bagi masyarakat Kendal. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV melaporkan. Kelenteng Hokkien Bio di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah sambut perayaan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada hari ini. Perayaan digelar secara sederhana tanpa penampilan atraksi barongsai. Kelenteng yang terletak di Getas Pejatan, Kecamatan Jati, sebagian pengurus Yayasan Kelenteng Hokkien Bio kemarin mulai membersihkan puluhan patung dewa hingga arca. Acara bersih-bersih digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. 2 tahun belakangan perayaan Tahun Baru Imlek di Kelenteng Hokkien Bio digelar secara sederhana. Biasanya ada perayaan WG digelar secara meriah, peserta bahkan datang dari luar pulau. Namun tahun ini tidak ada karena pandemi corona atau COVID-19. Memang selama corona itu kelenteng memang tidak berani ngadain perayaan apapun selain perayaan itu sembayangan bersama itu. Acara-acara itu kan biasanya kan ada wayang kulit, ada kirap, itu kan sudah tidak ada. Soalnya ya kita juga takut sendirilah masalah itu kan kita harus menjaga kita sendiri. Betul. Itu hanya acara sembayang acara sembayang biasa itu kan berapa orang tak enggak begitu banyak orang enggak paling banyak 30 orang. Oh, paling banyak. Sedangkan nanti malam juga berapa orang juga enggak banyak, apalagi jam 12 bengi. Tambah sepi. Nah, acara Imlekan itu kan bukan acara nih kelenteng sing bener. okay. Yang bener kan acaranya orang-orang Tionghoa. Oh, Soalnya Imlek itu kan kode karo nak Jawa Suro. okay. Tahun baru Suro itu tahun barune wong Jawa. Okay. Oh, Jadi Imlek itu bukan hari raya nih wong Klenteng. Cuma Klenteng merayakan. ikut merayakan. Tak hanya itu, acara atraksi barongsai juga ditiadakan karena khawatir menimbulkan kerumunan. Sedangkan acara ibadah dilakukan malam Tahun Baru Imlek dengan sederhana dan menerapkan protokol kesehatan. Kundori menambahkan acara puncak perayaan Imlek tetap dilaksanakan ibadah dan digelar secara sederhana. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok, delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu.
menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae, film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Makane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Perayaan Imlek tahun 2022 di Klenteng Hoktik Biopati di tengah pandemi COVID-19 membuat 3 tradisi yang biasanya digelar kembali ditunda. Meski begitu, Klenteng Hoktik Biopati mengalihkan tradisi tersebut dengan berbagi kepada sesama dengan warung gratis dan pembagian sembako. Gelaran Imlek tahun 2022 di Kabupaten Pati kembali digelar sederhana. 3 tradisi saat Imlek seperti tontonan barongsai, pasar Imlek Pati Bumi Minatani, serta karnaval budaya kembali ditunda karena pandemi COVID-19. Meski demikian, Klenteng Hoktik Biopati mengalihkan tradisi tersebut dengan program berbagi untuk sesama. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Klenteng Hoktik Bio Edi Siswanto. Ia mengungkapkan bahwa Klenteng Hoktik Bio menyediakan warung gratis yang bisa didatangi oleh masyarakat umum secara bebas. Pihaknya pun menjamin berapapun permintaan masyarakat umum yang ingin makan di Klenteng Hoktik Bio pada perayaan Imlek tahun 2022 ini. Karena mengingat tidak seperti dulu, karena ada pandemi. Tentunya saya alihkan untuk mengadakan makan dan juga bakti sosial. 3.000 kue keranjang, 3.000 paket sembako dibagikan pada masyarakat. Tentunya ada panitia-panitia yang untuk menyalurkan seperti horari. Horari ini ada bagiannya sendiri. Tentunya dia mencari link untuk sasaran-sasaran yang perlu dibagikan, baik itu pada masyarakat yang kurang beruntung. Selain penyediaan warung gratis bagi masyarakat umum, Klenteng Hoktik Biopati dikatakan Edi Siswanto juga memberikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Pati. Disinggung mengenai kegiatan ibadah, Ketua Klenteng Hoktik Bio Edi Siswanto mengungkapkan bahwa pihaknya menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah dengan membatasi secara shift warga yang ingin beribadah. Pengunjung sesuai dengan Bapak Bupati, kita mengadakan ini hanya 50 orang. 50 orang ganti lagi 50 orang. Itu bertahap, jadi tidak berkerumun. Pada perayaan Imlek tahun ini, Edi Siswanto mengungkapkan bahwa pihaknya membagikan 3.000 kue keranjang serta 3.000 paket sembako untuk masyarakat Kabupaten Pati. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Perayaan Imlek atau Tahun Baru Cina selalu identik dengan kue dodol keranjang atau Nian Gao. Pesanan kue keranjang selalu meningkat jelang Imlek. Perajin kue keranjang di kota Tegal, Jawa Tengah pun merasa kewalahan
untuk memenuhi pesanan dari berbagai kota. Bahkan saat mendekati Imlek, produksi kue keranjang mencapai 2.500 buah setiap hari. Inilah kesibukan para pekerja musiman jelang Hari Raya Imlek di salah satu industri rumahan kue keranjang Prima Rasa milik Mindayani Windarjo, warga Jalan Blimbing, Kota Tegal, Jawa Tengah. Proses pembuatan kue keranjang mulai dari membuat adonan tepung ketan dan gula karamel cair, memasukkan adonan ke dalam cetakan, hingga mengukus dalam oven besar selama 6 jam. Guna memenuhi permintaan dari sejumlah daerah seperti Bandung, Solo, Semarang, Jakarta, dan Surabaya, Mindayani, wanita berusia 82 tahun ini terpaksa menambah jumlah karyawan menjadi 30 karyawan. Mindayani telah memproduksi kue keranjang ini sejak 40 tahun lalu. Dalam sehari, industri rumahan kue keranjang miliknya mencapai 4 kuintal adonan tepung ketan dan gula karamel cair atau sekitar 2.500 buah per hari. Jumlah produksi semakin meningkat saat beberapa hari jelang perayaan Imlek yang biasanya mencapai 4.000 buah kue keranjang. Ini permintaan kue keranjang bagaimana? Meningkat, meningkat. Untuk memenuhi pesanan bagaimana upayanya? Tambah karyawan, tambah jumlah terbang. Lembur juga ya? Lembur. Kue keranjang buatannya dijual Rp25.000 setiap kilogram atau isi 4 buah. Sedangkan varian kue keranjang terdiri dari 4 macam rasa, yakni original, coklat, frambos, dan pandan. Kue keranjang ini digunakan sebagai kue hantaran saat perayaan Imlek sebagai simbol keberkahan. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.